Oke, kembali lagi di Proyek Kentang. Di sini Mimin akan mencoba untuk memberikan analisa mengenai budidaya ikan nila khususnya. Ini bisa juga berlaku untuk budidaya ikan-ikan yang lain seperti ikan gurame. Tinggal kita menyesuaikan dari konsumsi pakan ikan yang diberikan tiap harinya itu berapa persen dari berat massa ikannya itu dan lain-lain. Jadi di sini saya memberikan hasil analisa saya yang saya dapat dari referensi YouTube Bang Gulo. Jadi saya tekankan lagi, di sini saya mendapatkan referensi dari akun YouTube Bang Gulo. Nanti untuk video lebih lengkapnya saya lampirkan linknya di deskripsi. Jadi terima kasih untuk Bang Gulo telah memberikan referensi mengenai analisa perhitungan pakan ikan nila. Tapi di sini saya menambahkan beberapa kategori seperti kalau di YouTube Bang Gulo hanya menghitung pakan nila, biaya pakan nila. Tapi di sini saya tambahkan juga untuk total konsumsi listrik, ini artinya per bulan. Lalu untuk ukuran kolam ini maksudnya dalam ukuran kolam D25 T15 ini artinya dengan diameter 2,5, tinggi 1,5, maka kalau kita hitung per kubiknya itu berapa, yaitu dapatnya kubiknya 7,36. Jadi untuk ukuran kolam bioflok yang terpal itu dengan diameter 2,5, tinggi 1,5 meter, itu 7,36 kubik. Nah, di sini saya hitung juga untuk harga per kubik itu bisa menyesuaikan dengan tarif PDAM teman-teman. Tiap kota beda juga dan tiap golongan juga berbeda. Di sini saya contohkan harga per kubiknya itu 3.400 per kubik ya ini. Lalu di sini yang terakhir yang selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja. Oke lah, untuk pertama mungkin biaya tenaga kerja nol, tapi seiring dengan berkembangnya budidaya maka tenaga kerja sangat diperlukan untuk membantu jalannya teman-teman dalam budidaya ini. Ini saya contohkan satu tenaga kerja dengan biaya tenaga kerja per bulannya itu 500.000. Ini saya ambil contoh ya. Jadi terserah teman-teman ntar kalau misalnya mau dibikin 1,5 juta, 1 juta tergantung tiap daerah berbeda-beda untuk tarif tenaga kerja. Lalu yang di akhir di sini saya juga tambahkan vitamin. Tentunya dalam budidaya tidak luput juga dari vitamin. Vitamin ini berfungsi untuk menjaga kesehatan dari ikan nila tersebut, seperti ikan nila bebas dari jamur, bakteri. Intinya memperkecil resiko kematian ikan nila dengan menjaga baik itu dari air juga, pola makan, dan vitamin ini salah satunya. Oke, lanjut yang pertama. Ini kalau misal ini saya ambil contoh ya, nanti untuk teman-teman bisa kembangkan lagi sesuai dengan budidaya teman-teman. Untuk jumlah ikan ini tebar benihnya 30.000 ekor ya. Dengan konsumsi pakan ikan itu ini 2% itu artinya massa dari seluruh ikan. Misalnya 30.000 ini totalnya berapa? Beratnya 9 gram, kita ambil 2%. Dan untuk kolom selanjutnya ini adalah kematian. Nanti hidupnya berapa dan total bobot ikannya ini ntar akan otomatis secara terhitung. Jadi di sini 149 gram atau 150 kilo, 149
950.000 atau dibulatkan dalam kilo atau artinya 150 gram dengan berat 5 gram ya ini ya. 5 kali 30.000, 150.000, ternyata ada mati 10. Jadi sisanya 149,50, ini saya bulatkan 150. Dan untuk kebutuhan pakan itu dalam ini kan 3 kilo. Jadi waktu awal umur bibit kecil itu untuk minggu pertama 3 kilo, dan untuk digalikan ke per minggu, kebutuhan per minggu artinya 21 kilo. Maka didapat harga per kilo pakan per minggunya yaitu 21 dikali 11.000, hasilnya 230.923. Ini hasil dari perkalian harga pakan per kali 21. Kalau misalnya ini kita rubah menjadi mungkin yang mati 100, ini maka akan otomatis secara terganti, artinya 149.000 yang tadinya 950 ya turun. Ini cuma saya analogikan, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman atau penerapan dalam sehari-harinya itu dalam satu minggu tuh mati berapa, beratnya berapa. Jadi teman-teman wajib untuk menimbang ukuran ikan budidaya nilainya itu, jadi ditimbang per bulan. Jadi tiap bulan, tiap minggu. Jadi tiap minggu teman-teman wajib untuk mengambil sampel 3 atau 5 secara random ikan tersebut dan dihitung beratnya. Nanti di total semua ikan yang tadi beratnya 5 tadi dibagi 5. Nah artinya itu masuk ke berat. Jadi seperti itu ya teman-teman cara menghitungnya. Lanjut seperti biasa sampai ini kan minggu ke-1 sampai minggu ke-16, artinya dalam 4 bulan ya, rata-rata itu teman-teman budidaya nila itu 4 bulan ya panennya. Bisa juga 5 bulan, ntar bisa ditambahkan lebih cepat loh. Mungkin hasilnya lebih 1 kilo mungkin bisa 6, 8, 9 mungkin ya. Oke, ini adalah biaya ini adalah total pakan konsumsi per minggu, artinya 30.000 ekor itu ternyata membutuhkan pakan selama dalam satu panen ini, dalam 4 bulan ini itu kan pakan 9 ton. Dan untuk pakan juga ini kan bervariasi. Kebanyakan dari teman-teman budidaya juga menganjurkan untuk memberikan protein yang tinggi untuk ikan nila yang masih kecil atau yang masih umur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Agar apa? Agar ikan nila yang kecil tadi bisa tumbuh cepat. Harapannya diberikan protein yang tinggi, diberikan oksigen yang cukup, dan ruang yang cukup. Tebar badatnya tidak terlalu padat. Insya Allah ikan akan cepat besar. Dalam arti beratnya yang lebih besar. Oke, di sini ya saya hanya menghitung secara kasar. Nanti teman-teman bisa aplikasikan sendiri saat teman-teman kalau mau minta ini bisa email ke email Mimin di deskripsi ya tentunya. Nah ini adalah kebutuhan. Ini adalah harga pakan. Tergantung variasi. Ini bisa juga teman-teman bisa ubah juga. Misal kalau ini harga teman-teman rubah di 10.000 atau berapa, teman-teman ini terserah teman-teman juga ya. Terus untuk tarif konsumsi listrik, nah ini saya akan sesuaikan itu dalam 1 hari itu butuhkan 2 alat, yaitu yang pertama itu aerator dan yang kedua itu pompa celup itu dengan jemsi 100 watt kali 100 watt 100 watt tambah 100 watt 200 watt dikali kebutuhan kan harus nyala terus ini 24 jam dikali 32, coba ya kita hitung juga 100 dikali 100 dikali 2 24 jam dikali
30 hari dibagi 1000. Nah, maaf. Nah, hasilnya 72.000. Maka di sini 100 watt dikali maaf. Nggak usah dikali nih, ditambah. Saya kasih kurung buka. Nah, artinya teman-teman dalam 1 bulan itu biaya yang dikenakan apabila teman-teman daya yang digunakan untuk alat listrik dan lain-lain yang membutuhkan listrik itu totalnya 200 watt. Jadi caranya teman-teman, berapa kebutuhan alat teman-teman. Misal ini saya 100 tambah 100, pompa dan aerator 100 watt nyala 24 jam dikali 30 hari. Hasilnya 144 kilowatt per hour kWh. Nah, untuk menghitungnya harga per kWh ini juga tergantung teman-teman juga. Apabila teman-teman menggunakan yang bisnis lebih murah, ini harga per kWh dengan daya 2200. Tapi rumah saya harganya 14627 dikali 144, maka ketemunya 211.248 seperti itu. Ntar ketemunya ini dalam 1 bulan ya. Ntar bulan kedua berapa, bulan ketiga berapa, bulan keempat berapa, maka hasilnya totalnya ini 528. Ini cuma contoh kasar ya. Terus yang kedua ini ada ukuran tanah, ukuran kolam. Tentunya teman-teman di saat budidaya ikan nila maka perlu juga melakukan pengurasan, tidak semuanya. Itu juga tergantung teman-teman juga. Bisa diganti pembersihan kolamnya 20%, 30% terserah. Kalau ini langsung otomatis ganti ya, dari hitungannya ini sendiri otomatis. Nah, ini saya tekan ini kan 1467. Misal kalau ini kita bikin 1000, maka ini kan ganti 144.000, ini akan ganti 1000. Kalau harga air per kubiknya 3.400, kalau mungkin teman-teman murah 1000 nggak bisa, maka akan ganti 1000 juga. Nah, perhitungan kubik ini langsung saya buatkan di sini ya. Ini artinya D10 T10 itu artinya diameter 10. Ini bioflok ya, ukuran bioflok kolam terpal yang bulat itu, yang ada wire mesh-nya itu. D10 T10 artinya dengan diameter 1 meter, tinggi 1 meter. Kalau D15 T10 diameter 1,5, T1, tingginya 1 meter. Nah, di sini kan saya contohkannya kan D25 T15. Gimana kalau kita teman-teman mau ternyata saya punyanya yang diameternya 5, tingginya 1 meter. Oke. Langsung aja teman-teman masukkan di sini D50 T10 artinya diameter 5, tingginya 10. Maka kubiknya akan otomatis ganti ya, otomatisnya lebih besar ini. Maka akan ganti 19,63 kubik. Maka air yang dibutuhkan itu 19,63 kubik. Harga per kubiknya 1000 ini. Ini misal ya teman-teman. Jadi untuk biaya per minggu itu 16.625, karena kan waktu kita bangun kolam pertama kali kan otomatis kita isi full ya, 1 meter ini perumpamaan. Nah, dengan biaya 19.625 rupiah. Di minggu yang kedua nggak mungkin teman-teman langsung kuras semua, mati kan itu. Jadi teman-teman misal kalau di minggu kedua saya mengaplikasikan pembersihan kolam itu mengurangi 20% dari total volume air di kolam yang di 5 ini, maka hasilnya 3,93. Artinya teman-teman mengeluarkan 3,93, nanti menambahkan juga 3,93, maka di sini akan muncul pula biaya tambahan untuk penggantian pengurasan ini tadi dengan harga 1000 ya per kubiknya, maka 3925. Ini juga bisa teman-teman terapkan juga apabila teman-teman tidak melakukan apa itu namanya
Pengurasan juga terserah, artinya 1 bulan pengennya cuma 2 kali, ini bisa juga ganti nol juga ya seperti itulah ya. Ini lanjut ke banyak tenaga kerja. Di sini banyak tenaga kerja ini tentunya kalau di awal-awal merintis usaha budidaya semuanya ditanggung sendiri ya. Jasa kuras, jasa pakan, semua ditanggung sendiri. Tapi kalau semisal budidaya teman-teman ini berkembang, akan lebih efisien apabila teman-teman mempekerjakan orang. Artinya butuh biaya tenaga kerja. Nah, ini di sini saya sertakan juga untuk banyak tenaga kerjanya itu berapa. Kalau di sini saya misal 1 atau 2 juga boleh. Dan biaya upah per bulan itu tergantung wilayah masing-masing ya. Biasanya patokannya dari UMR juga, tapi tergantung juga dari kebijaksanaan pemilik juga. Ini saya asumsikan biaya upahnya per bulan itu 500.000, jadi dalam 1 bulan itu biaya yang harus dikeluarkan itu 1 juta untuk membiayai 2 orang pegawai. Jadi seperti itu. Lalu untuk yang terakhir ini adalah vitamin. Vitamin juga sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan ikan nila agar risiko kematian ikan itu dapat ditekan ya. Bukan berarti nggak bisa mati, pasti ada aja yang mati. Namanya juga makhluk hidup ya. Jadi di sini saya misalkan probiotik. Kalau teman-teman ganti misal jamu kuat, mungkin tergantung teman-teman ya, ini penamaan terserah sih. Ini kalau misalnya saya ganti jamu kuat, nah maka kalau muncul 20.000 ya kan. Ini rumus ini menyesuaikan ya. Artinya ini ntar kalau misalnya teman-teman ganti jamu kuat, maka dia akan ganti ikut juga harganya. Ini sudah saya atur sedemikian rupa. Kalau misalnya teman-teman masukkan, harganya akan otomatis keluar. Dan ini kalau untuk kebutuhan per bulan itu tergantung teman-teman juga. Jadi kita nggak bisa menentukan teman-teman kebutuhan per bulan jamu kuatnya berapa, garam gerosoknya berapa per bulan itu. Dan untuk 1-2 ini tergantung teman-teman juga ya. Misal 1 bungkus harganya 50.000, maka kalau 2 ya 100.000. Itu tergantung teman-teman juga bisa mengkalkulasikan per kilo atau per bungkus gitu. Ini saya ulang baik aja biar nggak bingung. Nah ini udah keluar 1.250 biaya kasarannya, maka yang didapat ini saya asumsikan contoh total kematian ikannya 1.500, total SR-nya itu 94, hasil panennya itu 9 ton, 5 kilo, 9117 kilo. Total konsumsi pakannya itu ya 9 ton juga, dengan total FCR 0,99, hebat ini. Jadi 1 kilo pakan jadi 1 ikan jadi 1 kilo, ini itulah. Nah, untuk menghitung total biaya pakan yang diperlukan dalam 4 bulan ini yaitu sebesar 89.270.000 dengan 30.000 ekor ya di sini. Untuk APP-nya itu didapat dari total hasil panen ini dibagi ini. Total biaya pakan dibagi hasil panen. Total hasil panen. Hasilnya APP-nya 9792. Ini untuk harga jual. Ini tergantung juga teman-teman harga jual per kilo di wilayah teman-teman berapa. Ada yang 20.000, ada yang 25.000. Banyak juga. Maka hasil dari panen tadi per kilonya tadi dikali 25.000 ya kan, maka didapat 227 dikurangkan dengan total keuntungan di sini ya. Nah, ini adalah total keuntungan secara kasar, artinya belum dihitung sesuai khusus untuk pakannya, tapi tidak untuk keseluruhan. Nah, di sini saya tambahkan
kalau dari YouTube Angulo hanya menghitung total pakan ya. Jadi di sini saya tambahkan untuk untung bersih. Artinya total harga jual yang ini tadi, yang 227.928 dikurangi total pakan. Total pakannya ini 89 juta. Dikurangi total biaya listrik. Total biaya listrik ini cuma perumpamannya 360.000 ini. 360.000 dikurangi total air pengurasan tadi ya, selama dengan asumsi 20% itu 78.000 sampai 4 bulan ya, minggu ke-16. Terus nah ini saya kurangi juga ini kan untung bersih ya, jadi semua harus dihitung. Nah 15 juta ini harus dapat dari, kalau misal teman-teman bibitnya 30.000, harga benihnya per ekornya itu 500, maka dapat 15 juta. Kalau misalnya harga itunya 400, maka dia akan menyesuaikan juga menjadi 12 juta. Ya kan? Jadi 12 juta. Jadi langsung, dan total biaya vitaminnya tadi kan 1.250 ya teman-teman. Di sini total biaya 1.250 dan total upah tenaga kerja tadi kalau total, nah ini kalau misalnya saya ubah jadi 22 jadi 4 juta dalam 4 bulan. Ini perumpamaan juga ya. Jadi untung yang teman-teman dapatkan atau laba bersih itu sebesar 120 juta dalam 4 bulan dengan itu ya, dengan 30.000 ekor tadi ya. Dan apabila teman-teman nggak mungkin nih 30.000 ditaruh di ini nggak bisa ditambahkan juga. Ini kan ukuran D5 D10 ya, mungkin bisa juga ditambahkan di lebih besar lagi, tergantung teman-teman juga. Untuk BIP itu break even point. Jadi kalau misalnya teman-teman mengeluarkan modal let's say 70 juta ya, ini misal contoh, dengan uang bersih, ini kan cuma contoh ya, dengan uang bersih sekitar 2 juta. Jadi modalnya itu apa ya teman-teman, saat memulai bisnis atau memulai budidaya ikan nila itu kan butuh modal untuk mungkin membangun kolam ya kan, butuh dari asbes atau mungkin kolamnya juga, terus instalasi pipa dan lain-lain atau filter juga. Nah itu mungkin 70 juta teman-teman total. Dibagi untung bersih per panen ya, bukan per bulan ya, tapi per panen per 4 bulan. Misal 2 juta, maka BIP teman-teman itu didapat di saat panen yang ke 35. Jadi untuk modal teman-teman itu balik saat panen yang ke 35. Di atas 35 itu adalah untung teman-teman, untung real ya. Artinya modal sudah kembali lagi itu. Break even point. Ini adalah hitungan dari Mimin. Bisa juga kalau misalnya teman-teman berminat atau teman-teman ingin mengimplementasikan, coba kita hitung dulu, itu boleh teman-teman. Atau buat teman-teman yang udah jalan, dibuat pembukuan juga boleh juga kan, buat laporan kan lebih enak kalau seperti ini, karena kita tinggal ubah-ubah, udah berubah juga kan ya. Jadi teman-teman bisa minta ke Gmail dan saya minta tolong subscribe dan kirim email untuk minta ke Mimin untuk format Excel ini. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang berbudidaya ikan nila. Semoga mendapatkan untung yang besar, kematian yang kecil. Terima kasih.